Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah pada kali ini akan membahas mengenai Pembiayaan bebas riba berbasis utang. materi pertama yaitu pengertian hutang dan jenis-jenis hutang. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang akan timbul di masa yang akan datang. Hutang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari perusahaan yang akan dipenuhi dengan memindahkan aktiva. Jenis-jenis hutang lancar yaitu ada 3. Hutang lancar yang pertama. Hutang lancar adalah hutang yang pelunasannya akan memerlukan pengumuman sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva lancar atau dengan menimbulkan hutang baru. Macam-macam hutang lancar yaitu hutang dagang, wesel, taksiran hutang pajak atau hutang biaya. Yang kedua adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang pelunasannya tidak menggunakan sumber yang digolongkan sebagai aktiva lancar. Contoh-contohnya yaitu hutang obligasi, hutang wesel, jangka panjang bagian dari hutang yang dibayar dalam waktu 12 bulan. Yang ketiga yaitu hutang lain-lain, yaitu hutang yang tidak dapat dilaporkan dalam jenis-jenis hutang yang telah disebutkan di atas. Contohnya yaitu piutang wesel yang dikontrakkan, sengketa hukum, dan pajak, beban lain yang belum pasti, dan garis-garis yang diberlakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan yang kedua cara mendapatkan pinjaman di bank syariah. Yang pertama perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu ada 6. Yang pertama dasar hukum yang digunakan. Pada bank konvensional itu terdapat hukum perdata dan hukum pidana. Lalu pada bank syariah akad harus sejalan dengan prinsip syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sudah difatwakan MUI. Yang kedua investasi. Dalam bank konvensional, usaha yang dijalankan itu walaupun tidak halal tetapi diakui oleh hukum itu diperbolehkan. Akan tetapi pada bank syariah, usahanya harus halal menurut ajaran Islam. Yang ketiga yaitu orientasi. Dalam bank konvensional itu cenderung mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam bank syariah, profit dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat yaitu pembagian keuntungan. Dalam bank konvensional itu terdapat bunga yang menganggap selalu untung. Lalu dalam bank syariah, pembagian keuntungan sesuai akan disepakati di awal. Yang selanjutnya itu bunga. Dalam bank konvensional itu mewajibkan nasabah mengembalikan pinjaman bersama bunga. Sedangkan dalam bank syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan karena dianggap riba. Karena itu, pihak bank bertindak sebagai pembeli benda dan yang diinginkan nasabah, lalu bank menjual benda tersebut dengan harga tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu cara mendapatkan pinjaman di bank syariah. Yang pertama yaitu melengkapi persyaratan. Melengkapi persyaratan di sini mirip dengan bank konvensional, yaitu mengisi identitas diri, slip gaji, dan NPWP. Yang kedua yaitu mengkonsultasikan tentang pinjaman yang akan dipinjam, lalu kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut. Yang ketiga yaitu memperhatikan syarat pinjaman. Dalam bank syariah terdapat minimal pinjaman dan maksimal jatuh tempo. Yang keempat yaitu menandatangani pinjaman
yang kelima menerima pinjaman, dan yang keenam mengembalikan pinjaman. Selanjutnya yaitu pembiayaan bebas riba berbasis utang. Pengertiannya, riba adalah ziyadah atau tambahan. Dalam lisanul Arab dikatakan riba ar-rasyisya'u yarbu rubuan wa ribaan, artinya bertambah dan tumbuh, atau zada wa nama, atau juga riba adalah pokok secara literal. Istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. Menurut Len, riba adalah meningkatkan atau memperbesar, menambah, tambahan, atau disebut juga terlarang, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan pinjaman dengan bunga atau yang sejenisnya. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, atau utang dibayar lebih dari pokok karena pinjaman tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada riba fadl, atau pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan untuk termasuk dalam jenis barang riba. Yang selanjutnya ada riba nasi'ah, atau penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Selanjutnya, riba ditinjau dari berbagai aspeknya. Pertama, riba dalam pandangan Islam. Islam dengan tegas melarang praktik riba bagi masyarakatnya, masyarakat yang utamanya Muslim. Allah telah mewahyukan adanya larangan riba dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini ada 4. Pertama, dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang ketiga, Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dan yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Kemudian riba dalam perspektif ekonomi. Yang pertama ada teori abstinence. Teori ini mengemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah dengan alasan abstinence atau menahan diri. Menurut teori ini, ketika kreditor menahan diri, ia menangguhkan keinginannya untuk memanfaatkan uang semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang seharusnya mendatangkan keuntungan dari dirinya sendiri. Namun, dalam hal ini, uang yang dipinjamkan adalah uang miliknya yang sedang tidak dipergunakan, atau istilahnya mungkin uang yang sedang nganggur. Dengan demikian, sebagai kreditor tidak menahan diri atas apapun yang dia miliki. Karena itu, ia sebenarnya tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang dilakukannya tersebut. Kemudian bunga sebagai imbalan sewa. Uang ini memiliki karakter yang berbeda dengan barang atau komoditas lain, baik menyangkut daya tukar maupun lainnya. Secara ilmu ekonomi konvensional sangat keliru jika kita menempatkan sewa untuk uang, karena uang ini bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan. Kemudian, riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Riba ini terjadi dalam dua hal, yaitu dalam jual beli dan dalam utang piutang. Dalam jual beli, riba yang dimaksud adalah dengan adanya penambahan nilai barang yang dibeli oleh konsumen. Contohnya ada riba fadl dan riba nasi'ah. Kemudian dalam utang piutang, riba yang dimaksud adalah dengan mengambil keuntungan yang lebih dari suatu utang dengan batas tempo yang telah ditentukan. Contohnya ada riba qard dan riba jahiliyah. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem ribawi yang disamarkan. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi. Salah satu yang menyebabkan berbeda antara sistem ekonomi konvensional dan syariah adalah adanya praktik bunga yang
dianggap sebagai praktik riba pada sistem ekonomi konvensional. Padahal jelas-jelas dalam Islam praktik riba itu dilarang. Menurut Profesor A.M. Sadek, terdapat 4 yang menyebabkan praktik riba tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi. Yang pertama, menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Contoh konkretnya seperti pihak bank yang memberi pinjaman kepada nasabah. Mereka tidak peduli bagaimana keadaan sang nasabah, mau sedang keadaan baik atau kurang baik. Yang namanya hutang tetap hutang. Hutang dan bunga tetap berjalan. Bahkan ada bank yang apabila angsuran sang nasabah telat akan mendapatkan denda. Yang kedua merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Biasanya perusahaan besar memperoleh keuntungan yang besar dan mereka hanya membayar hutang dan bunga dengan jumlah yang relatif kecil dibanding keuntungan besar yang mereka peroleh. Padahal pada umumnya pihak yang meminjamkan terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Yang ketiga, menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga dalam masyarakat. Tingkat bunga yang tinggi inilah yang menggiurkan masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank dibanding investasi. Dan yang keempat, bunga dianggap biaya produksi bagi perusahaan yang meminjam. Kadang ada perusahaan tidak mau menanggung beban bunga ini sendirian, sehingga melimpahkan beban ini kepada konsumen dengan memasukkan beban bunga ke dalam biaya produksi, sehingga harga meningkat lebih tinggi dari biasanya. Bila kita melihat kepada aturan dan sistem riba itu didapatkan, hal itu menyelisih akhlak yang luhur dan menghancurkan karakteristik pembentukan masyarakat Islam. Sistem ini mencabut dari hati seseorang perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Sebagai contoh, lihatlah kreditor atau pemilik harta. Ia senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesulitan menimpa seseorang, sehingga dapat mengambil hutang darinya. Yang mana hal ini menampakkan kekerasan dan juga tidak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta. Hingga tampak sekali murabi atau pemberi pinjaman ribawi seakan-akan melepas pakaian kemanusiaannya. Kemudian sikap persaudaraan dan kerja sama saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu ada bahaya dalam kemasyarakatan dan sosial. Riba ini memiliki implikasi buruk terhadap sosial kemasyarakatan. Karena masyarakat yang bermuamalah dengan riba tidak akan terjadi adanya saling tolong-menolong atau bantu-membantu. Dan seandainya ada pun karena berharap sesuatu di baliknya, sehingga kalangan orang kaya akan berlawanan dan menganiaya yang tidak punya. Dan juga selain itu dapat menumbuhkan kedengkian dan kebencian di masing-masing individu masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada bahaya terhadap perekonomian. Krisis ekonomi yang menimpa dunia ini bersumber secara umum kepada hutang piutang atau riba yang berlipat-lipat pada banyak perusahaan besar maupun kecil. Lalu banyak negara modern yang mengetahui hal itu sehingga mereka membatasi persentase bunga ribawi. Tetapi hal itu tidak menghapus bahaya dari riba itu sendiri.